Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu reviewer yang saya hormati, dan rekan-rekan semuanya. Perkenalkan, saya Yumi Mehrafoni, dosen pengampu mata kuliah aplikasi Bahasa Inggris di Fakultas Ilmu Keolahragaan, Departemen Pendidikan Olahraga. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian saya yang didanai oleh LP2M melalui pendanaan RKAT tahun 2025. Eh, dalam hal ini, penelitian ini sudah selesai ya, sudah sampai di tahapan 100%. Dan untuk monitoring dan evaluasinya, saya akan mempresentasikan hasil penelitian. Izinkan saya untuk share screen slide presentasi saya pada hari ini. Oke, baik Bapak Ibu. Judul saya kali ini adalah pengembangan modul pembelajaran Listening Essential English for Sports Students and in Teaching Athletes yang berbasis multimedia di Prodi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi. Penelitian ini merupakan skema penelitian pemula, di mana pada penelitian ini saya sendiri ya selaku ketua peneliti. Kemudian anggota saya yang pertama Ibu Marsika Sepianda MPD dan yang kedua Bapak Christian Burhan MPD. Jadi kami bertiga merupakan dosen pengampu mata kuliah bahasa Inggris di Fakultas Ilmu Keolahragaan. Kemudian anggota mahasiswa saya Vito Erlangga, Adam Malik dan Mutia Febri Anissa. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi kebutuhan mahasiswa prodi Penjaskesrek terhadap pembelajaran listening yang kontekstual dalam bidang olahraga. Jadi kita mengharapkan dengan adanya penelitian ini akan menghasilkan sebuah modul yang mana di dalamnya berisi materi ya dan latihan yang tentu saja relevan dengan kebutuhan mahasiswa PJOK. Kemudian yang kedua, tujuannya adalah mengembangkan modul multimedia yang terintegrasi melalui teks, audio, video, dan latihan interaktif. Di mana dalam modul multimedia ini saya menggunakan beberapa aplikasi, yaitu Wordwall, Quizzes, Powtoon, Haizen Pro, dan Canva Pro. Kemudian dalam hal ini saya juga melakukan validasi melalui 3 orang validator yang ahli pada bidang bahasa, pada bidang media, dan olahraga. Kemudian yang keempat, menguji efektivitas dan keterpakaian modul ini dan tentu saja dapat menghasilkan produk final layak pakai dan berpotensi untuk mendapatkan HKI serta untuk publikasi proceeding yang terindeks Scopus. Dan pada tahapan ini saya sudah sampai pada tahapan submit ya di salah satu jurnal internasional Scopus Q1. Kemudian metode dan progres penelitian. Dalam penelitian ini, mode penelitiannya menggunakan R&D atau Research and Development dengan model ADDIE ya, yaitu Analysis, Design, Development, Implementation, dan Evaluation. Jadi ada 5 langkah ya dari penelitian saya ini. Nah, kemudian yang kedua, tahapan penelitian itu meliputi ya yang sudah saya lakukan sampai tahapan 100% ini adalah analisis kebutuhan yang mana 70% mahasiswa kesulitan memahami listening dalam bidang olahraga. Dan ini sudah dilakukan pretest ya di kelas yang saya ampu. Kemudian yang kedua, modul multimedia dalam prototipe kedua dan hasilnya sudah final. Kemudian validasi ahli tahap 1 dan 2 yaitu bidang IT atau media, bidang bahasa, dan bidang olahraga. Kemudian saya melakukan uji coba kepada 40 orang mahasiswa Penjaskesrek. Rata-rata validasi ahli tahap 2 yaitu menyatakan bahwa modul ini sangat layak ya pada presentasi 85%. Kemudian hasil dan luaran penelitian. Capaian yang sudah mencapai 100%, di mana prototipe modul multimedia ini sudah dalam bentuk final yang terdiri dari 5 unit listening skill. Kemudian ada integrasi audio video dengan QR code yang interaktif, artinya ketika mahasiswa menggunakan modul ini, ya mereka bisa menggunakannya tanpa harus eh,
mendownload terlebih dahulu gitu ya, atau bisa dengan metode scan QR code gitu. Dan ini lebih interaktif. Ya, jadi bisa menggunakan handphone ataupun dengan laptop mereka masing-masing dan bisa diakses di mana saja. Dan nanti juga akan ada bentuk PDF-nya ya, jadi kita tidak tergantung dengan jaringan internet ya, jadi bisa dalam bentuk offline-nya juga. Kemudian latihan gamifikasi dalam aplikasi Quizzes dan Word Wall. Kemudian em, flipbook digital yang kita sebut dengan Hazen Pro. Kemudian luaran yang dicapai dari penelitian ini adalah artikel yang sudah disubmit ke jurnal ESP Today yang terindeks Scopus Q1 dan sekarang lagi menunggu proses review dari reviewer. Dan ada modul digital interaktif. Nah, contoh dari artikel yang sudah saya submit itu ya dapat kita lihat di sini. Oke, baik saya akan share contohnya. Hmm. Di laporan akhir sudah saya lampirkan ya bukti submit artikel di jurnal internasional terindeks Scopus yaitu ESP Today Journal of English for Specific Purposes at Tertiary Level. Nah, ini sudah saya kirimkan email ke reviewer ataupun editor di sana ya. Ini kita menunggu proses review, mudah-mudahan segera dibalas. Dan ini adalah jurnalnya ESP Today. Kemudian ini manuskrip artikel yang sudah saya buat gitu ya. Dan di sini ada eh, latar belakang dan semuanya sudah dalam bahasa Inggris tentu saja. Kemudian ada teorinya. Sebenarnya kalau di artikel ini dia em, agak lebih rinci begitu Bapak Ibu karena tidak berbentuk laporan gitu ya. Kalau di laporan itu hanya penelitian yang sudah kita lakukan gitu. Nah, kemudian ya ini hasilnya. Oke, ada pretest and post-test result, learning analytics and engagement, kemudian students perception, validity evidence ya, ada validity-nya, kemudian ada bagian discussions, kemudian ini prospeknya. Nah, kemudian untuk tampilan modulnya kira-kira seperti ini ya yang sudah selesai. Ini saya ambil dari cover, kemudian introduction-nya, kemudian di dalamnya ada overview ya, overview how to use this book, manualnya gitu ya. Nah, di sini nanti akan saya sertakan video link dari Monef ini. Oke, kita lanjut. Nah, eh, kalau tadi kita berbicara tentang hasil dan luaran, kita lanjut dengan rencana kegiatan pada tahun berikutnya. Jadi fokus pada tahun 2026 oleh peneliti yaitu pendaftaran HKI dari produk ini. Ya, jadi kita nanti sudah ada produk yang ada hak kekayaan intelektualnya, kemudian buku ajar digital ber-ISBN, Listening Essential for Sports Students, kemudian diseminasi nasional yang terintegrasi modul ke LMS UNP, kemudian pengembangan lanjutan ke keterampilan bahasa yang lain seperti reading, writing, atau speaking skill. Jadi kita tidak hanya terfokus kepada listening, karena di dalam bahasa Inggris itu penting sekali ya skill-skill yang lainnya, tidak hanya listening ya. Oke, nah itu rencana untuk kegiatan tahun berikutnya. Oke, untuk hasil penelitian nanti juga sudah saya lampirkan di artikel pada manuskrip di laporan akhir saya. Baik, mungkin eh, sekian Bapak Ibu. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.